Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa dan terus menerus kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah banyak mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dia yang berkenan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjalankan salah satu kewajiban salat subuh berjamaah, yang lalu kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagai majelis yang penuh berkah, penuh dengan rahmat, dan semua dari kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dai ilallah yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Jamaah salat subuh yang berbahagia, seperti biasa kita akan melanjutkan insyaallah kajian bertemakan hadis yang kita ambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita masih berbicara tentang hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Sudah kita berbicara terkait dengan makna dari hadis ini, namun ada beberapa perkara yang butuh untuk kita jelaskan kembali dari faidah-faidah yang bisa kita petik di dalam hadis yang mulia ini. Karena tentu saja seperti yang dikatakan oleh para ulama, hadis ini berisi sulusul ilm, sepertiganya ilmu. Nah, kalau begitu banyak kandungannya, banyak maknanya, banyak ilmu yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Orang berkeinginan untuk beramal, dia dapat pahala atau tidak tergantung maksud dan tujuannya. Bisa jadi ada orang beramal terlihat baik, namun karena niatnya yang buruk, amal kebaikan tersebut menjadi buruk. Contoh misalnya ada orang bersedekah,
memberi kepada orang miskin, sedekah baik. Tapi ada tujuan-tujuan yang buruk, misalnya supaya misalnya nanti dia dipilih dalam pemilihan umum misalnya. Nah, ini sudah tujuan yang buruk, tidak ikhlas karena Allah. Amalnya baik, tapi tujuan dan maksudnya itu yang menjadikan amalan tersebut menjadi buruk. Nah, kalau ada orang yang beramal buruk tapi maksudnya baik, tidak bisa menjadikan amal tersebut menjadi baik. Ada orang nyuri, Pak, mencuri amal keburukan, tapi niatnya dia kalau sudah nyuri, dia mau sedekahkan kepada orang miskin. Apakah curiannya tersebut bisa menjadi baik dengan tujuannya yang baik? Jawabnya tidak. Amal yang buruk tidak akan bisa menjadi baik dengan niat yang baik. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya harus kita pahami hadits ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan ada ternyata orang yang sudah beramal, capek dia dalam beramal, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari amalan yang ia telah kerjakan. Kenapa? Karena niatnya, Pak. Maka daripada itulah Rasulullah pernah bersabda tentang orang yang berpuasa. Kata Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak, kata Rasul, orang yang berpuasa namun dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Loh, kok bisa dia berpuasa tapi tidak dapat pahala? Karena niatnya, ya, niatnya yang merusak amalan itu tadi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang yang haji, orang yang umroh, ya, bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala, tapi semata hanya ingin mencari status sosial misalnya, supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, yang seperti ini bisa merusak amalannya dia. Nah, berapapun yang dia habiskan untuk melakukan amalan itu, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang beterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang, Pak, ada orang yang tidak beramal, belum beramal, tapi dengan niatnya dia sudah dapat pahala. Belum beramal ini, tapi dengan niatnya dia sudah dapat pahala. Ya, kita bisa lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Imam Nasai meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ata ila firasyih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, mau tidur, wa huwa yanwi ayyakuma yusolli minal lail, di dalam hatinya dia sudah niat mau bangun malam sholat qiyamul lail, faghalabathu ainahu hatta asbah, tapi ternyata ia dikalahkan oleh kedua matanya, tidak mampu bangun ternyata. Kata Nabi SAW, kutibalahu manawa, maka akan dituliskan baginya pahala sesuai dengan niatnya, sama seperti orang yang bangun qiyamul lail. Walaupun dia tidak bangun qiyamul lail, tapi dengan niatnya tadi dia sudah dapat pahalanya. Nah, terus bagaimana dengan tidurnya tadi?
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wajal. Sementara tidurnya dia itu sebagai sedekah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Subhanallah. Nah, ini gara-gara niat. Orang belum beramal bisa dapat pahala, apalagi kalau dia sudah beramal. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Hati-hati, ada orang yang tertipu dengan amal besar yang dia kerjakan, tapi niatnya yang buruk yang menghancurkan dirinya. Mungkin kita pernah mendengar Pak hadis tentang 3 orang yang pertama dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Naudzubillah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalathah." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dibakar oleh Allah pada hari kiamat nanti ada 3 orang. Ini 3 orang ini tidak main-main Pak, amalnya luar biasa. Lihat orang yang pertama, rajulun ustushhida. Orang yang pertama ternyata orang yang diklaim sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid berarti dia jihad ini. Jihad tentunya luar biasa amalannya. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah pun ingatkan nikmat yang telah Allah berikan pada dia, dia ngaku. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada dia, "Fama amilta fiha?" Kalau begitu apa yang kau lakukan terhadap nikmat yang telah kau berikan itu? Orang ini menjawab, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada saya, aku gunakan untuk berperang di jalan Allah, berjihad membela agamamu ya Allah, dan itu semua aku lakukan karena mengharapkan wajahmu. Orang ini tertipu dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui isi hati para hambanya, Allah mengatakan, "Kadzabta." Kamu telah berdusta. Kamu tidak jujur dengan amalan itu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Tapi kamu berperang, berjihad supaya dikatakan sebagai orang pemberani. Itu niat kamu. Faqad qila. Nah, itu sudah diucapkan kepadamu. Kamu tidak dapat pahala. Apa yang terjadi? Fa umira bih fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka ia pun diperintah lalu diseret di atas wajahnya. Nauzubillah. Orang kalau dimasukkan ke dalam neraka, Pak, itu diseret bukan kayak orang diseret di dunia ya. Kalau orang mungkin diseret di dunia, diseret mungkin jatuh masih terseret. Ini orang ketika diseret di dalam neraka jatuh, wajahnya yang terseret. Hatta ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Ini orang yang pertama, Pak. Orang yang kedua, didatangkan dia, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua ini juga tidak kalah hebat amalannya. Orang yang belajar ilmu, berjihad untuk belajar ilmu, dan dia menghafalkan Quran. Didatangkan orang ini, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, dia pun ngaku. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau amalkan terhadap nikmat itu? Maka dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu
wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu, bahkan aku pun mengajarkan ilmu itu, dan aku menghafal Quran. Semua itu kulakukan karenamu ya Allah. Lagi-lagi dia tertipu dengan amalannya. Allah yang Maha mengetahui isi hati para hamba mengatakan, kadzabta, kamu itu telah berdusta. Kamu tidak jujur dengan pengakuanmu. Walakinnaka ta'allamtal ilma li ayyuqala alim wa qara'tal Qur'an li ayyuqala qari. Tapi kamu itu kan belajar ilmu, mengajarkan ilmu cuman supaya dikatakan oleh orang-orang kamu itu orang alim. Kamu baca Quran cuman supaya dikatakan sebagai seorang qari. Nah, itu sudah dikatakan kepadamu. Kamu tidak dapat pahala. Apa yang terjadi? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Ia pun diseret di atas wajahnya, lagi-lagi dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Orang yang ketiga didatangkan. Wa rajulun wasa'allahu alaih wa a'tahu min asnafil mali kullih. Orang yang ketiga ini orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya keluasan dalam masalah harta. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki yang melimpah ruah. Didatangkan orang ini, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, ia pun mengakuinya. Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan terhadap nikmat itu? Maka dia pun berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata dia, ya Allah, aku tidak tinggalkan satupun jalan yang engkau cintai agar aku berinfak di dalamnya, kecuali aku infakkan hartaku. Itu semua aku lakukan karenamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, Allah berfirman, kadzabta, kamu itu dusta. Kamu tidak jujur. Walakinnaka fa'alta dzalik li ayyuqala jawad. Tapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan sebagai orang dermawan. Nah, itu sudah dikatakan kepadamu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Maka dia pun diseret di dalam neraka, di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Lihat Pak, ini orang amal-amalnya hebat luar biasa, tapi dia tertipu dengan amalannya. Kenapa? Niatnya lagi. Subhanallah, betapa pentingnya kita memperhatikan niat kita ini Pak. Ya. Jangan kita lihat amal kita yang besar belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan, seandainya saya tahu ada satu solat saya yang diterima di sisi Allah, niscaya aku lebih cintai hal tersebut daripada dunia dan seisinya. Karena tidak ada jaminan. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata bukan hanya sekedar amalan lisan yang akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar amalan anggota badan yang akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah, tapi amalan hati juga akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berfikir, sekedar berfikir untuk kemaslahatan agamanya, bagaimana dia bisa beramal, bagaimana dia bisa istiqomah. Nah, fikiran yang seperti itu akan dihisab oleh Allah, bisa bernilai pahala. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung oleh niatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi dari amal kebaikan, pasti dia akan melihat balasan kebaikannya. Sebaliknya, siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar biji sawi amal keburukannya itu, pasti dia akan melihat balasannya nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini berbeda dengan konteks yang pertama tadi. Kalau innamal a'malu binniyat, ini menghukumi amalannya. Amalan itu sah tidaknya tergantung niat. Nah, kalau yang kedua, orang dari amalan yang dia kerjakan dapat pahala atau tidak tergantung juga dengan niatnya. Ada perbedaan kan, walaupun mirip-mirip maknanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, amalan kata para ulama secara global terbagi dua, Pak. Ada yang sifatnya fi'lun, mengerjakan. Ada yang sifatnya tarkun, meninggalkan. Kalau fi'lun ya kita pahami bersamalah, amalan dalam bentuk mengerjakan, sholat, ya kan, zakat, puasa, haji, ya, birrul walidain, nah, dan lain sebagainya. Tapi juga ada ternyata amalan yang sifatnya tarkun, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Riba, zina, mencuri, minum khamar, kesyirikan, dan lain sebagainya. Baik, kalau bentuknya fi'lun, mengerjakan, kan butuh niat, Pak. Ya kan, butuh niat. Tapi kalau yang sifatnya tarkun, meninggalkan, apakah butuh niat? Hah? Apakah butuh niat untuk kita meninggalkan amal keburukan itu? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau secara umum ya, kan tidak perlu kita berniat tiap hari berniat, saya hari ini tidak akan makan harta riba, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan minum khamar, semua dia sebut. Kan tidak perlu seperti itu kan? Iya. Nah, tapi nanti kalau dia diperhadapkan dengan maksiat itu, nah disitulah butuh niat. Kalau dia niatkan meninggalkan itu karena Allah, maka dia akan dihitung sebagai pahala. Tapi kalau dia tinggalkan bukan karena Allah, maka tidak terhitung sebagai pahala. Nah, ini fungsi niat di situ. Nanti kita niatkan untuk meninggalkannya, dapat pahala ketika dia diperhadapkan kepada maksiat tersebut. Ada dorongan kuat untuk melakukan riba, makan harta riba, atau bermuamalah dengan muamalah riba. Dorongannya kuat, dia lagi butuh-butuhnya misalnya. Nah, di sini peran niat. Kalau dia tinggalkan, saya tinggalkan ini karena Allah. Riba haram hukumnya, saya tinggalkan. Maka dengan niatnya seperti itu, dia dapat pahala. Sama seperti orang yang mengerjakan amal kebaikan. Mana dalilnya? Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairun min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niat, dan bagi tiap-tiap orang mendapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Lihat Nabi memberi contoh dengan amalan hijrah. Ya kan? Hijrah itu apa Pak artinya? Hijrah itu secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Orang meninggalkan dulunya mantan orang-orang jahat, ya, melakukan perbuatan maksiat, keharaman, dia tinggalkan. Dia berhijrah dari hal tersebut menuju kepada ketaatan. Inilah yang biasa
dilontarkan di lisan-lisan sebagian orang, oh dia sudah hijrah. Apa maksudnya hijrah di situ? Dia tinggalkan maksiat, sekarang menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah namanya, meninggalkan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis ini, hijrah berpindah min biladil kufri, dari negeri kekafiran, ila biladil Islam, menuju ke negeri Islam. Nah, dalam konteks hadis ini yang dimaksud adalah hijrah dari negeri Makkah yang ketika itu masih negeri kafir pada saat itu, menuju ke negeri Islam, yaitu negeri Madinah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sempurna Islamnya adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu wa rasuluh. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalannya bisa sama, tapi berbeda pahala yang dia dapatkan. Bahkan satunya dapat pahala, satunya dapat dosa. Ya kan? Gara-gara niat tadi. Lihat, orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, niatnya memang karena Allah, niatnya memang karena Rasul, maka dengan hal tersebut dia mendapat pahala dari amalan hijrah dia. Tapi sebaliknya, orang yang berhijrah cuman karena ingin mencari dunia, harta, atau wanita yang ingin dinikahinya, ya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari hadits yang mulia ini juga para ulama membahas dan menyebutkan bahwasanya niat itu juga berfungsi untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Apa bedanya? Dengan niat. Ada orang Pak masuk masjid sholat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat di subuh hari, ya kan? Sholat 2 rakaat. Ada beberapa kemungkinan itu. Bisa jadi dia sholat 2 rakaat itu sholat sunnah wudhu. Bisa jadi. Bisa jadi dia sholat itu sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi dia sholat itu sholat sunnah rawatib. Bisa jadi sholat itu sholat subuh yang diwajibkan. Sama-sama 2 rakaat. Gerakannya sama, boleh jadi bacaannya sama. Yang membedakan adalah niat. Ya kan? Yang membedakan adalah niat. Niat ini juga yang membedakan antara ibadat dengan adat. Terbedakan dengan niat. Nah, seperti mandi itu. Ada orang mandi, ya, niatnya untuk mandi Jumat. Nah, dengan mandinya tersebut ibadah, pahala yang dia dapatkan. Ada orang mandi biasa, mungkin mandinya sama, tapi niatnya yang berbeda. Nah, maka niat bisa membedakan antara ibadat dengan adat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan niat juga seperti yang telah kita singgung, inilah yang menentukan antara ibadah yang kita kerjakan ikhlas ataukah tidak. Nah, kalau tidak ikhlas, nah disitulah muncul yang namanya kesyirikan, riya. Orang beramal karena ingin dilihat. Sum'ah, orang beramal karena ingin didengar. Nah, ini semua membatalkan dan menghapuskan amalan kita, Pak. Dan mengerikan, fitnahnya ternyata lebih besar, lebih dahsyat daripada Dajjal. Kalau kita lihat Dajjal itu luar biasa fitnahnya kan. Ternyata Nabi menganggap ini lebih berbahaya lagi nih. Makanya pernah Pak dalam suatu hadis riwayat Muslim, sahabat pernah bincang-bincang tentang fitnah Dajjal yang nanti muncul di akhir zaman itu. Luar biasa fitnah Dajjal itu. Nabi datang kemudian bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum
minal masihid dajjal. Wahai para sahabat-sahabatku, inginkah ku kabarkan kepada kalian fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, yang lebih berbahaya daripada fitnah dajjal? Ingin ku beritahu. Sahabat Pak mendengarkan itu dari Nabi, kaget mereka. Kaget mereka, loh ternyata ada fitnah yang lebih berbahaya dari dajjal ya Rasul. Kami anggap fitnah dajjal ini sudah luar biasa, kok bisa ada yang lebih berbahaya lagi? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar, syirik kecil. Itu yang lebih berbahaya. Bagaimana? Yaqumur rajul, ada orang berdiri salat, fayuzayyinu salatah, lalu dia percantik salatnya. Kenapa dia percantik? Lima yara min nadharir rajul, karena dia lihat ada orang yang sedang memperhatikan salatnya dia. Yang tadinya dia sujud, ruku sujudnya sebentar aja, tapi karena ada orang yang perhatikan, dia buat lama rukunya, dia buat lama sujudnya. Nah, ini bahaya ini. Dia sholat tadi, mungkin awal sholatnya niatnya lillah, tapi syirik itu Pak bisa muncul kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja. Makanya perlu kita jaga hati ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah pukul 6 ini. 6. Semoga kajian kita pada subuh hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.